Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik aja lah ya. Di sini di video ini kita bakal bahas modul 2 yaitu intro pemrograman berorientasi objek. Langsung saja. Yang pertama ada tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel yang pertama ada yang namanya numerik. Kalau numerik itu terdiri dari dua hal, yaitu yang bilangan bulat yaitu integer, kemudian ada bilangan pecahan yaitu float. Kemudian ada yang karakter juga ada yang tunggal, biasanya dipanggil char, char. Kemudian ada yang namanya deretan karakter biasanya string gitu ya. Nah, kemudian yang terakhirnya ada logika, yaitu yang true atau false. Nah, itu untuk yang namanya tipe primitif. Jadi tipe primitif kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada yang namanya tipe referensi, yaitu meliputi tipe variabel data, tipe kelas, tipe array, tipe interface. Jadi yang lebih kompleks gitu, kayak kombinasi dari apa gitu lah ya. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini untuk pendeklarasian variabel kayak gini ya, tipe nama variabel nilai awal. Jadi kita mendefinisikan tipe datanya di sebelah kiri, nama variabelnya setelahnya sama dengan nilai yang pengen kita masukin kayak gitu. Jadi kayak gini contohnya, float x sama dengan 12,67 kayak gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya peraturan penamaan ya, yang tidak secara tertulis ada gitu lah ya. Intinya kalau kalian bikin sebuah variabel atau fungsi gitu ya, dan metode itu biasanya kan huruf awalnya kecil kan. Lupa ya aku kalau metode lupa sih, tapi kebanyakannya kan huruf kecil itu untuk variabel dan teman-temannya. Nah, ada yang harus gede huruf awalnya, yaitu kelas. Biasanya itu kelas dan udah sih, kelas aja sih. Jadi kalau kalian membuat kelas, usahakan kelasnya itu hurufnya gede, jangan huruf kecil awalannya ya. Ini kalian bisa baca sendiri nih, gitu ya kan. Oke, gitu aja sih yang paling penting. Setelah itu ada yang namanya konstanta. Konstanta eh, nilai yang konstan tidak berganti. Cara kita mendefinisikannya, kita menggunakan kata kunci final. Jadi final kemudian pendeklarasian variabel biasa. Contohnya final variabel x, maka variabel x-nya nggak bisa diganti, bakal jadi 2 terus gitu. Oke. Kemudian ada yang namanya variabel array, sudah tahu ya teman-teman. Ya kayak variabel array itu yang paling simple, itu kayak pengelompokan sebuah tipe data nih. Sama kalau tipe datanya integer, berarti kita punya array integer, berarti kumpulan sebuah baris gitu sih, baris integer. Oke. Nah, untuk pendeklarasinya kurang lebih seperti ini, pakai kurung kotak gitu ya. Bisa ditaruh di sebelum nama variabel atau sesudahnya gitu. Kemudian di sini kalau kalian baca ya, ini kita mendeklarasikan dua tipe data. Ntar bakal agak apa ya? Agak anu lah ya. Kita jelaskan lebih lanjut ntar. Nah, kalian bisa menggunakannya kayak gini. Kita mendeklarasikan variabelnya kayak gini, yaitu dimana isinya kosong, atau kalian bisa mendeklarasikan secara langsung kayak gini gitu. Oke. Kemudian ada mengakses variabel array. Mengakses variabel bisa menggunakan indeks ya. Kalau mengakses metode dan atribut kita menggunakan titik. Ntar aku praktekin juga deh. Kemudian ada yang namanya array 2 dimensi, tahu lah ya, pokoknya ada baris ada kolom karena 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ada kedalaman gak sih? Kan 3 dimensi, panjang lebar nggak tahu deh ya, gitu ya kalau 3 dimensi dan seterusnya. Kemudian nah ini nih, kalau mengakses atribut itu bisa menggunakan titik. Jadi kita bisa menggunakan titik ini juga untuk mengakses metode gitu, atau fungsi yang di dalam sebuah kelas ya. Pokoknya bisa manggil fungsi, bisa manggil atribut gitu. Tahu lah ya bedanya atribut sama fungsi. Kalau fungsi ada kurungnya gitu di akhirnya. Oke, lanjut aja untuk ini, untuk contohnya ya. Kemudian ada array bertipe objek. Nah, kalau objek ini sama dengan kayak yang array biasa, tapi di dalamnya ya harus dimasukin objeknya gitu loh. Nih, kalau kalian lihat ya, ini agak susah dibacanya. Pokoknya kita mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian ukurannya 4 gitu ya. Nah, kita mengiterasi hingga selesai, dan di dalam iterasi kita masukin tuh manusianya sebagai new manusia. Nah, kenapa kita perlu kayak gini kan, bukannya udah dibikin ya sama itu ya.
sama apa yang di atas barusan ya, yang ini. Nah, kalau di Java itu agak aneh sih sumpah. Jadi kalau kita bikin manusia, ya bikin manusia gini lah ya, ukurannya 4. Nah, kita harus menggunakan yang namanya konstruktor. Nih, kalau kalian lihat ya di sini kan file manusia.java ya. Nih, manusia.java. Apakah ada fungsi manusia yang dipanggil di sini? Nggak ada kan. Nah, kebanyakan waktu kalian bisa Java itu mendeklarasikan satu metode nih untuk kelas kalian, yaitu konstruktor. Dalam bahasa Indonesia ya pembuat gitulah ya. Jadi kita diberikan Java sebuah metode untuk membuat objek ini dengan konstruktor gitu loh ya. Nah, kalau kalian pengen modifikasi konstruktor juga bisa, tapi aku lupa sih. Kayaknya cuma modif beberapa hal gitu. Oke lah. Kemudian ada apalagi cuy, operator. Oh ya ini nih, sebelum lanjut, ini kan tak bilang ya tadi bisa mengakses metode itu kayak gini ya, titik info gini. Kalau nggak ada kurungnya berarti mengakses metode atribut. Kalau ada kurung berarti mengakses metode. Oke, lanjut saja. Setelah itu ada operator pernyataan kondisional dan berulangan. Sudah tahu lah ya, operator yang biasa saja, ada penambahan, pengurangan, ya pokoknya yang aritmatika ya. Ada modulo, ada perkalian dan pembagian. Setelah itu ada operator relasional. Contohnya A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, dan seterusnya ya kan. Ini bakal mengembalikan nilai true atau false. Sumpah. Oke, lanjut ada operator kondisional. Ini juga sama, tapi pengecekannya ketika kedua hal itu sama atau enggak gitu. Bukan sama ya, ketika kedua nilai itu true atau false. Jadi ini kan nilainya langsung dicek nih. Ini kalau kirinya true, kanannya true, maka dijalankan gitu ya. Tahu kalian. Kemudian ada operator shift dan bitwise. Ini kalian bisa cari tahu sendiri ya. Ada videonya, kalian coba cari penggunaan ini kayak apa ya. Ini penggunanya kayak akar cepat gitu. Bukan pembagian ya, Pak. Mencari akar cepat dari akar kuadrat cepat gitu. Ya. Ya kalau kalian pengen tahu sih cari kayak gitu ya, pembagian pencarian akar cepat gitu. Itu algoritma game gitu. Ada sih yang pakai ginian. Kemudian ada operator assignment. Assignment tahu lah ya, assign gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih namanya? Memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel. Nah, intinya gitu. Ada yang tambah, ada yang kurang. Ini kayak kalau di kiri itu kayak singkatnya, dan di kanan itu panjangnya gitu aja ya. Udah tahu sih kalian ya. Nah, setelah itu ada pernyataan kondisional. Yang pertama ada if. Bentuk-bentuk if ada yang pakai if aja, if else, dan if else if. If else if ya. Ini kayak di sini aja deh. Nah, if itu kalau if biasa aja katakanlah ya. Nah, kalau if-nya cuma satu, maka yang dijalankan ya cuma if aja gitu, nggak ada lain. Kalau emang nggak memenuhi di sini, maka di skip itu ya kan. Kemudian ada yang namanya if else if, yaitu kalau ekspresi pertama tidak ada atau tidak valid, maka yang kedua bakal ngecek, dan kalau nggak ada juga di skip. Dan yang terakhir ada yang else. Yang else ini untuk kata kunci else untuk menangkap apapun yang nggak ada di if atau else if ini. Jadi kalau memang nggak ada yang dijalankan di if atau yang di else if, maka yang dijalankan adalah yang di else aja. Oke. Apalagi cuy, itu pengen berak woi. Aku mute bro. Oke, lanjut. Ekspresi bersyarat. Kita menggunakan sebuah ekspresi bersyarat untuk menggantikan sebuah bentuk if else. Sintaksnya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau gini itu namanya Elvis operator ya, kalian bisa cari tahu ya kalau pengen penasaran gitu lah ya. Intinya itu kayak if else gitu, yang dimana if else nya itu cuma satu aja. Jadi if else gitu aja, nggak ada yang lain. Yang if itu yang tanda tanya ini, else nya itu titik 2. Jadi yang ketika ekspresi satu ini true bakal menjalankan yang true, yaitu di sebelah kanannya tanda tanya ya, karena ini if ini deh
if ekspresi 1 maka jalankan ekspresi 2, kalau bukan yang else ini ekspresi 3 yaitu di sebelah kanan titik 2 gitu. Nah contohnya gini, kalian bisa cocok logi lah ya, maksudnya gimana nih, dari yang kuliah sih gampang lah ya. Kemudian ada perulangan, aku beneran. Oke lanjut, sampai mana ya, perulangan tadi ada 3 perulangan. Yang pertama ada while loop, yang ngelooping tanpa pembuatan sebuah variabel ya. Jadi variabel expression ini, atau kalau kalian pengen pakai iterasi ya, itu bakal di luar. Setelah itu ada yang pakai do while. Kalau do while kalian melaksanakan codingannya terlebih dahulu, setelah itu baru ngecek. Jadi kalau kalian ngeceknya jika nilai sama dengan 10 tapi nilainya itu cuma sampai 9, itu bakal dijalankan meskipun kayak nilainya berapa gitu. Soalnya ngeceknya di akhiran, yaitu di bawah gini. Setelah itu ada yang namanya for loop, tahu lah ya. For loop ada inisialisasi di sebelah kiri, ekspresi di tengah, step di sebelah kanan. Inisialisasi itu kayak i plus sama dengan i sama dengan 0. Ekspresinya itu kayak i kurang dari 10, maka bakal diulang sampai 10 kali gitu lah ya. Kemudian stepnya itu kayak biasanya i plus gitu. Oke, tahu lah ya. Setelah itu ada yang namanya break sama continue. Break itu untuk ya kalian bisa baca sendiri dapat menghentikan perulangan walaupun kondisi untuk berhenti belum terpenuhi. Dengan kalau continue, dengan statement ini kita bisa melewatkan operasi yang dilakukan dalam iterasi sesuai dengan kondisi tertentu. Ya bisa cari tahu sendiri lah ya. Setelah itu ada yang compile, run, dan jar file. Nah kalau di Java, kalau pengen manual banget ya, kalau kalian pengen nulis codingannya di Notepad atau Notepad++, kalian bisa menjalankan codingan tersebut pakai 2 hal. Yang pertama Java C, yaitu Java compiler ya. Nih Java itu tidak membuat executable file, melainkan file class. Maksudnya gimana bro? Kalau kalian menjalankan Java Hello World, maka yang dikeluarkan bukan exe, melainkan titik class yang bisa kalian gunakan menggunakan mau bersin nggak jadi ya, astagfirullah. Nah tadi keluarannya titik class ya untuk Java compiler. Jadi compilernya itu mengeluarkan titik class yang bisa kalian jalankan menggunakan program Java. Ya ada ada 2 hal, yaitu Java C atau Java compiler yang membuat titik class yang digunakan untuk Java. Java itu tidak menjalankan exe, menjalankannya itu titik class. Ya, jadi Java Hello World-nya ini kelas. Ntar aku praktekin deh. Oke sih. Kayaknya udah sih kayak gini sih. Ini untuk tambahan lah ya. Kalian bisa menggunakan jar kayak Java jar itu kayak game jadul gitu nggak sih ya. Kalian bisa menggunakan formatnya itu dengan titik slash jar gini. Aku mau ngecas dulu. Oke lanjut aja lah ya. Semoga audionya masih baik cuy. Ini biasanya kalau kucas audionya kabur, sumpah bisa dibenerin. Oke lanjut saja. Ini aku peragain pakai VS Code ya. Nah kalau kalian bisa pakai NetBeans, bisa pakai CodeBlocks, terserah kalian sih. Karena kemarin udah dibebasin sama bapaknya juga ya kan. Nah aku pengennya pakai VS Code nih biar kayak cepet aja kan. Nih kalau kalian pencet Ctrl Shift tambah P ya, dipencet bersamaan, bakal keluar menu kayak gini. Nih kalian bisa pakai Java New Project ini ya. Java New Project. Nah kalau kalian enter itu bakal gak keluar apa-apa karena masih loading Javanya biasanya. Nah kalau udah keluar menu lagi itu lanjutannya kalian bisa pilih pakai Maven atau Gradle. Pakai Maven aja aku. Nah ini juga templatenya Java application gitu ya. Ini untuk penempatan foldernya di mana. Aku tulis PBO ini nggak sih, PBO 04 gini nggak sih, coba ya, aku lupa aja ini. Aku berdasarkan yang di sebelah kanan ini, aku zoom bisa nggak ya. Nah PBO 04 oke. Ya nah kalau ini yang bagian ini tuh kayak intinya kayak bukan program kayak foldernya di mana gitu loh. Bukan folder, kayak apa ya, folderan lah ya. Nih aku coba ini year company-nya tak ganti praktikum. Nah ini year project-nya PBO 04 gini lah.
Nah, bakal keluar project baru nih di sini, project name, kemudian source-nya. Aku bakal buka di window baru aja lah ya. Nah, ini aku tak pindah terlebih dahulu coy. Soalnya kecil banget. Nah, sampai sini kelihatan lah ya. Ini kok nggak bisa di zoom sih? Oh, hah? Control shift. Nah, kok kocok banget lah. Oke, sampai sini lah ya. Nah, tadi kita membuat project ya. Namanya project nama projectnya itu project name. Dan kita, kalau kalian ikutin kayak apa ya, yang kuperagain tadi, yang org apa gitu ya. Nah, itu kayak cuma masukin filenya di mana gitu lah ya kan. Dan di sini itu org praktikum pb04 gitu ya. Agak aneh sih Java juga. Jadi kalau kalian tulis di sono ya, sebisanya itu kayak website kalian gitu loh ya. Nggak tahu sih websitenya, tapi kebalik jadi com titik apa ya. Kalian, kalau kalian lihat apa sih namanya, Android kan itu biasanya com titik apa gitu ya kan. Nah, itu berdasarkan Java gitu, dari Java kayaknya gitu ya kan. Jadi ya kalian bisa tulis terserah kalian sih jujur, tapi kebanyakan orang isinya website gitu. Oke, lanjut saja lah ya. Nah, di sini kalau kalian bikin tadi mirip kayak punyaku, bakal keluar namanya package org praktikum pb04. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya itu kayak kita bikin apa ya? Ya bikin package atau kayak paket gitu lah. Paketnya di mana nih? Filenya itu di sini. Gitu. Kemudian beda lagi sama import. Kalau import itu kayak memasukkan folder, bisa memasukkan library, ya berdasarkan package ini. Jadi package-nya kalau kalian pengen import yang ini, maka pindahinnya ke sini, gitu ya. Kalau nggak ada package-nya maka nggak bisa, kemungkinan besar. Ini aku izin hapus dulu nih, ini ya nggak jelas nih komentarnya. Oke, gampang gini lah ya. Nah, kalau kalian lihat nih ya, aku pengen kalian perhatikan ini, sumpah banget ini. Control shift. Oh my god bro, kenapa nggak bisa ya? Ya udah. Nih kalau kalian lihat di sebelah kiri dan kanan nih, ada yang kelas, namanya kelas. Nah, kelas ini aku bilang ya, huruf awalnya itu gede. Nih, project name harus gede, nggak harus gede sih, kayak sebaiknya gede P-nya. Nah, kelas ini merupakan sebuah file. Jadi sebuah file .java ini adalah kelas. Ya. Jadi yang file ini namanya kelas. Kemudian kita definisi kelasnya di dalam filenya tadi. Oke, pokoknya intinya sama aja lah ya. Public class, terus nama kelasnya harus sama dengan nama filenya, gitu aja. Oke, kemudian ada yang hello world gini lah ya. Nah, semua kalau aku ganti nama nih, semuanya ke rumah deh. Apakah bisa? Nih, aku save. Kelas rumah is public, should declare in a file named rumah Java. No, tadi bilang ya harusnya filenya rumah.java. Oke, kita rename rumah. Ini aku pengen coba import lah kayak. Coba aku kopas nih ya. Ini aku kopas deh. Nah, pb04 copy. Nah, ini importnya juga harus diganti cuy. Ini sebaiknya nggak ada spasinya lah ya. pb05 deh. Nah, ini 05 juga. Oke, kalau kita pengen import nih ya dari pb05, apakah bisa import org praktikum 05 pbo. Nah, kalau kalian tulis sampai pbo aja itu bakal error. Kenapa? Karena kita disarankan spesifik gitu ya. Kita importnya apa? Filenya. Kita import file, bukan import foldernya. Kalau pengen import folder juga bisa sih. Kalian bisa pakai titik ya. Nah, ini kan udah ada ya, kayak filenya pengen yang diimport yang mana. Tapi kalau semua kalian punya banyak hal nih di sebuah folder, kalian bisa pakai bintang, itu mengimport semuanya. Kalau kayak gini. Nah, import incorrect package gimana cuy maksudnya? Ya gitulah ya. Ini biasanya ntar tak tunjukin apa ya, nggak tahu deh. Ya kurang lebih kayak gitu untuk import, tapi nggak tahu ya error kenapa nih cuy. Coba kalau kita import filenya aja, apakah bisa? Kayaknya karena namanya sama deh. Rumah is already defined gitu kan. Oke. Beda kalau gitu sih errornya.
Aku cuma ngetesting aja tadi ya, kalau kalian gak tahu import sama package itu nama filenya ya, yang didefinisikan filenya, kemudian apanya coba, importnya itu kayak sebuah library atau folder yang kalian masukin. Oke, lanjut saja lah ya. Ini aku pengen nyoba beberapa hal nih, mungkin dari yang awal ya. Kita bikin kelas baru nih, kelas biasa aja, kelas lemari. Jadi di kelas lemari ada beberapa hal atau ada beberapa hal. Contohnya kayak kaos, apalagi coba kaos, woi, kaos malam, kaos ini kayak apa? Celana, apalagi apa ya? Hanger. Oke, kita bikin ininya dulu ya. Malam chaos ini. Nah, ini string. Nah, kalau di Java ya, di string itu stringnya S-nya gede. Kenapa? Karena kelas ya. Sekali lagi kelas. Salahkan di kelas. Hangernya integer aja. Nah, ada yang gede, ada yang kecil ya. Aneh banget lah Java coy, sumpah. Oke, lanjut saja ya. Kita udah bikin kelas lemari. Kita bisa mengakses atau bikinnya di public main ini. Kita bikin lemari lemari utama sama dengan new lemari. Nah, gini untuk yang standarnya kalian pakai konstruktornya langsung nih kalau kalian nggak punya atau nggak pakai array. Nah, kalau pakai array kalian coba kayak gini ya. Kalau kalian coba kayak gini, ini kan kayak yang array tadi ya. Ini 2 deh. Ini aku kasih ini bisa sih. Nah, ini aku komentar dulu. Nah, kalau gini kalian bisa juga, tapi kalau kalian coba akses ya kayak lemari di kaos gitu bakal error. Kenapa? Karena belum didefinisikan daleman array-nya itu apa gitu loh. Which is sangat annoying ya kan. Kenapa Java tidak langsung aja lah? Ini udah tahu lemari nggak bikin lemari lah woi, sumpah. Ya ini karena jatuhnya ke OOP tadi. Karena OOP itu kayak asumsinya terserah user nih. Nah, terserah user nih biasanya pembuatan codingannya itu panjang banget lah. Kudu bacot lah intinya lah ya kalau di OOP. Makanya aku kayak ya gitu lah ya. Nih, kalau kalian nggak pengen error, kalian bisa iterasi nih. Contohnya kayak lemari utama. Karena array-nya 2 ya, kita lakukan 2 kali konstruktor new, konstruktornya lemari kurung. Ini method ya kayak gini. Ini juga untuk yang satu. Ini aman kan suaranya? Jujur aku kalau suaranya error lagi udah sih mau kalau ya. Nah, kalian bisa lakukan kayak gini, baru kalian bisa mengakses kayak lemari 1 kaos. Nah, kalau gini bisa kayak gitu. Ya kalau kayak gini aja lah ya. Kalau yang perulangan, kan ini ada yang contoh menggunakan perulangan ya. Nih, ini kocak banget lah sumpah. Ini perulangannya ya, perulangannya itu setelah dibilang ngelakuin apa nih perulangan bro, padahal belum dijelaskan perulangannya kayak gimana lah, bolah modulnya. Ini kalau pengen menggunakan perulangan bisa kayak gini, itu langsung saja tidak mendeklarasikan satu persatu. Kalau persatu kalau kalian punya array 100 juta miliar gitu ya, kemudian arraynya multidimensi 1 juta miliar kan susah bro. Kalian bisa menggunakan perulangan kayak gini. Oke. Yang gitu ya. Nih aku coba print line aja lah ya yang ini. Malam kaos ini. Celana hanger. Kalau ngeprintnya pakai sistem outline gitu lah, sistem out print line nih. Ya, kayak gitu. Pindahin. Oke, kayak gitu sih. Ini kalian bisa pakai tambah ya. Kalau koma kayaknya nggak bisa deh. Kalau ini kan gini, kayak gini kayaknya nggak bisa deh. Dan ini itu ada titik komanya, harus dihapus dulu. Nah oke. Ini aku coba pakai titik koma, pakai error. Terusnya error ya, no suitable method. Jadi metodenya ini menggunakan tambah. Atau pokoknya masukinnya 1 gitu loh. Kalau kalian lihat print line ya, pendefinisiannya cuma 1 nih, string x gitu aja ya. Jadi kalian nggak bisa koma, yang dimana kayak apa ya? Harusnya bisa sih kayak overloading apa kayak di bahasa pemrograman lain kan bisa ya. Ini Java lah ya. Java.
Oke, aku pengen nih. Kalau kita menjalankannya gimana, Bos? Woi, woi. Oke, cara menjalankannya, kalian buka terminal ya kalau aku ya. Kalian bisa menggunakan run main, debug main ya, kalau pengen langsung, atau kalian bisa tulis Java. Oh iya, ini kalian pencet ls terlebih dahulu ya. Nih, karena ls project name itu di luar ya, tapi filenya di dalam, maka kalian nggak bisa pakai Java. Paling gampang sih pakai run main aja ya. Tapi kalau di sini kayaknya harus pindah-pindah deh, sumpah. Nih, kalau aku pindah, aku terus gini ya, Java C rumah Java cuma rumah aja deh. Nah, bakal error bro, only accepted process string requested. Pokoknya nggak tahu lah, ini tempatnya aku nggak ada bro. Nih, kalau pengen kayak gini langsung kayak dari ininya, kalian pindahkan Javanya tadi di luar, atau di ya di luar source lah, pokoknya langsung gini. Nah, kalau kita lakukan Java C rumah bakal error, tapi errornya beda. Kenapa nih? Rumah only accepted if annotation process string. Yang bener sih, kayaknya kurang Java deh sih. Kita coba ya. Nih, kalau kalian lihat lagi ada rumah titik Java ya. Nah, kalian bisa Java C rumah. Nah, ini harus pakai Java tadi, lupa Javanya cuy. Nah, bakal keluar beberapa kelas nih, lemari titik kelas, rumah titik kelas, ya kan. Kalian bisa pakai bisa menjalankan lemari atau rumah, tapi lemarinya nggak ada fungsi mainnya ya. Jadi kalau kalian panggil kayak nggak ngelakuin apa-apa. Kalian coba Java lemari deh, apakah bisa? Oh, nggak ada lemari cuy ternyata. Ya udah, rumah aja ya. Woi. Oh iya, ini kalian bisa baca errornya lah. Ini errornya karena package-nya tadi ini kan kayak ibaratnya sebuah folder gampangannya lah ya. Nah, foldernya itu ditaruh di sini, tapi yang nyatanya nggak kayak gitu bro. Makanya kayak marah tuh apa Javanya. Kalian komentar terlebih dahulu ya. Ini aku coba sekali lagi. Berarti apa tadi? Java C rumah. Nah, jalan cuy, bukan, belum rumah. Nah, jalan kuy, jalan ya. Ini aku definisikan terlebih dahulu mungkin lah ya. Woi, sama dengan apa? Sama dengan apa? Dengan putih. Apa? Hitam. Nah, akhirnya 2. Oke, kayak gitu lah ya. Apakah kalau dijalankan sama? Kayaknya sama deh, harus di-compile lagi. Nah, kayak gitu ya. Apakah lemarinya bisa sekarang? Lemari. Bukan, Java, lemari. Nah, masih sama ya. Tapi beda ini. Nggak ada fungsi mainnya nih. Main method tidak didefinisikan gitu. Oke. Ya, kayak gitu sih. Kalian bisa kayak tadi menggunakan Java C sama Java R apa Java HR apa? Java aja untuk menjalankan sebuah program, atau bisa langsung pakai yang di sini run main ini. Kayak gitu. Kalau di NetBeans itu ada sendiri lah ya. Kalau nggak salah itu run file gitu biasanya. Kalau kalian menjalankannya file ya. Oke. Aku tambahin satu lagi mungkin lah ya. Aku lupa ini. Saya import tadi cuy. Apa sih? Scanner kayaknya deh. Ini aku coba dulu ya. Apakah bisa atau enggak? Nih. Seumpama kita punya scanner. Bisa nggak sih? Ada autocomplete nggak sih? Ada autocomplete-nya cuy. Yo. Scanner objek apa? Scanner S aja lah ya, sama dengan new scanner gini nggak sih? System titik in, atau S-nya gede. System titik in. Kayak gini nggak sih? Lupa aku sumpah. Nah, kalian bisa ini agak aneh banget ya. Aku lihat aja lah ya, sistem input Java. Nih, kalian bisa lihat ya di sini ya. Kalian mendefinisikan sebuah scanner tuh, scanner objek. Ini sumpah agak ribet banget lah Java lah ya. Kayak meribetkan kalian sumpah. Ini nih, sama kan tadi kayak tadi ya. Nah, scanner ini sebuah objek, bukan objek ya. Sebuah kelas yang kalian panggil untuk membuat sebuah objek scanner. Ya kan? Scanner menerima ini kan apa namanya? Konstruktor ya. Nah, kalian bisa masukin sesuatu nih. Sesuatunya itu sistem in, nggak tahu kenapa ya. Coba
Aku nggak tahu sih kenapa, kalian bisa coba jelaskan di kolom komentar cuy kenapa coba. Nah ini S ya, nah kalian bisa tulis S titik next nih, next apa cuy, next apa, next string ada nggak, next string ada nggak, ada apa cuy, nggak ada apa-apa. Oh ini kalau ini string ya, ini ada tulisan string. Semoga aja aman lah ya, string pattern next aja lah ya ini. Nah kalian bisa mendefinisikan nextnya ini apa cuy, sama aku pengennya aku ganti kaosnya tadi, kaos ini apa, kaos itu string ya, string. Nah kayak gini deh. Nah kemudian aku pengen kaosnya ini aku ganti sama yang diinputkan tadi. Oke, apakah bisa? Kita cari tahu dan find out ya kan, FAFO. Nih kalau kalian pakainya yang run main ya. Nah kalau yang run main itu jalannya di mana coba, di debug console. Kocak banget lah. Jadi kalian kayaknya nggak bisa deh. Ntar aku setting dulu nih, kenapa ya sumpah. Jadi kalian nggak bisa nge-input gitu ya kan. Kocak. Jadi susah ini kenapa wih. Oke, saya aku buka ya melalui terminal. CD apa coba, src main gokil. Kita bikin Javanya tadi, Java C rumah, kemudian Java rumah aja. Kok nggak ada? Oh ini dipindah cuy. Enggak sih, nggak dipindah sih. Oh nggak bisa ya? Atau masih loading? Java lang no class definition found. Aduh ribet aja lah Java woi. Aku lupa setting ini kok apa? Ekstensinya tadi. Oh iya, ekstensinya belum ku bilang ya. Ntar aja saya. Kita buka tutup. Java C rumah, Java rumah. Astagfirullah. Ini lupa ke komentar. Java C rumah, Java rumah. Nah ini kayaknya nggak ngapa-ngapain lah ya. Ini kursornya belum aku setting ya. Kayak kalian bisa harusnya kayak print terlebih dahulu karena ada input ya. Ini kalian bisa langsung input sih. Kaosnya apa coba? Kaosnya biru. Nah oke, kayak gitu ya. Meskipun agak susah apa membuat apa namanya input ya di Java ya. Jadi kayak gitu, karena semuanya serba objek, kalian beneran harus deklarasi objek, scanner diobjekin, print line diobjekin, kayak ya gitulah ya. Oke, semoga bermanfaat untuk praktikum kali ini atau video kali ini ya, bagi yang mendengarkan atau bagi yang beneran lihat videonya ya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Aku tutup video ini ya. Selamat liburan buat teman-teman ya. Nggak tahu nih untuk semester minggu depan dan minggu depannya lagi kayak gimana. Aku kayaknya bilang dulu sih kalau nggak video ya itu kayak biasa meet aja gitu. Oke, sekian ya, terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.